Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adik, Kak Abu Lukman mau mendongeng. Mau dengar enggak? Mau. Tapi dongeng yang ingin Kak Abu Lukman sampaikan bukan dongeng sembarangan. Beda. Wah, bukan horor. Bedanya kan. Tahu nggak kenapa beda? Karena Kak Abu Lukman mau cerita dongeng yang benar-benar terjadi, bukan dongeng yang bohong. Ada dongeng orang bisa terbang, padahal harusnya naik pesawat terbang, betul nggak? Ada dongeng orang punya sayap, ya emang burung. Ada dongeng orang bisa nyelam ke dalam laut, nggak muncul-muncul, ya mati dong. Ya, itu dongengnya bohong. Kak Abu Lukman mau dongeng yang benar-benar terjadi. Kenapa? Karena yang menceritakan dongeng ini Nabi kita, Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dongeng tentang si Abros, si Aqra, dan si A'ma. 3 orang. Abros, Aqra, A'ma. Ada yang udah ingat ya? Abros, Aqra, A'ma. Coba sama-sama. Abros, Aqra, A'ma. Belum kompak. Coba yang laki-laki dulu. Abros. Oh, udah mulai keras. Aqra, A'ma. Yang perempuan, coba. Abros, Aqra, A'ma. Ternyata yang perempuan lebih keras. Waduh. Tapi siapa yang ingat nih ceritanya? Kak Abu Lukman mau cerita. Abros, Aqra, dan A'ma itu sebutan untuk orang-orang yang sedang kena penyakit. Kalau Abros, coba Kak Abu Lukman lihat. Oh, siapa namanya deh nih? Fatan. Fatan kulitnya putih, ganteng, alhamdulillah. Coba lihat lagi di sini. Namanya siapa? Alia. Alia juga kulitnya putih. Kak Abu Lukman tanya, ganteng mana? Yang kulitnya putih atau kulitnya hitam? Hitam. Ganteng kalau kulit hitam. Kalau malam cekrek, mati lampu, gelap, yang kulit hitam gak kelihatan. Kalau senyum kelihatan giginya doang. Ya. Sekali lagi, ganteng mana? Yang kulitnya putih apa yang hitam? Tapi kalau Abros, kulitnya itu ada benjolan-benjolannya, keluar nanahnya, baunya busuk sekali. Mau jadi Abros? Mau? Yang ini mau kulitnya Abros? Gak mau. Abu Lukman juga gak mau. Maunya putih. Hitam juga gak mau. Itu Abros. Adik-adik, ternyata si Abros ini, yang kulitnya ada nanahnya ini, baunya busuk ini, miskin juga, nggak punya uang,
rumahnya cuman gubuk. Kalau makan nggak bisa milih, nggak bisa makan nanti buka dengan pizza, nggak bisa beli pizza dan emang nggak ada yang jualan waktu itu. Nggak ada makanan, yang hanya yang ada aja, kadang-kadang sisa-sisa orang. Fadil, coba dengerin, nanti kalau bisa Kak Abu Lukman tanya ya. Kesian nggak? Udah abros itu apa kulitnya? Dan anaknya miskin lagi. Ada lagi selain si abros, si akro. Si akro ini sebutan untuk orang yang rambutnya rontok. Jadinya rambutnya licin. Kalau kena sinar matahari, kepalanya berkilat-kilat. Kenapa? Gak ada rambutnya, gak ada yang tumbuh sedikit pun. Kalau sekarang bisa pakai wig ya, supaya gak ketahuan gundul. Dulu gak ada, rambutnya licin sekali, kayak kelereng. Gundul. Ternyata selain gundul, dia juga miskin. Sama kayak si abros tadi, gak punya apa-apa. Yang ketiga, a'ma. Kalau a'ma ini orangnya tidak bisa melihat. Kalau jalan harus gini-gini. Malam-malam mati lampu dengan siang-siang sama aja, sama-sama gelap, karena dia nggak bisa melihat. Kalau jalan cepat-cepat, bisa-bisa nabrak tembok, benjol kepalanya. Waduh, kalau nabrak tiang listrik lagi bahaya ya. Selain buta, miskin juga. Ayo, siapa yang mau milih jadi abros? Ada enggak? Jadi akro, ke tukang cukur dia. Tapi kalau ke tukang cukur rambutnya digundulin, nanti tumbuh lagi. Kalau abros enggak, pokoknya gundul ya gundul, enggak pernah tumbuh lagi rambutnya. A'ma, buta. Pilih mana? Abros, akro, atau a'ma? Atau pilih ganteng atau cantik? Pilih mana? Soleh apa soleha? Alhamdulillah. Tapi adik-adik, Nabi kita menceritakan si abros, si akro dengan si a'ma suatu hari didatangi oleh seorang yang sangat bagus rupanya. Ternyata orang ini datang, siapa ini ya orangnya? Orangnya kelihatan seperti orang yang baik. Terus yang didatangin yang pertama si abros dulu. Setelah didatangin si abros, ketemu dengan orang ini. Kalau ketemu dengan orang kalian apa? Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya orangnya baik. Kalau orangnya baik, mau nggak deket-deket? Kalau kelihatan orangnya mukanya serem, banyak tatonya, mau nggak deket-deket? Kabur, takut orang jahat, betul nggak? Tapi yang ini datangnya orangnya kayak orang yang baik sekali. Habis itu nanyanya apa? Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Nanyanya. Nabi kita menceritakannya pakai bahasa Arab. Kalian belajar bahasa Arab tidak? Sekarang belajar dikit. Ayyu syai'in ahabbu ilaika?
Coba kalau Kak Abu Lukman tanya, bisa jawab enggak? Ayyu sayyin ahabbu ilaika? Cuman jawab nggak ngerti ya. Coba yang gede Kak Abu Lukman tanya, wah mungkin udah belajar bahasa Arab di sekolah nih. Ayyu sayyin ahabbu ilaika? Belajar. Artinya orang yang tadi baik itu nanya gini, ayyu sayyin ahabbu ilaika? Nanyanya, apa yang paling kamu inginkan di dunia ini? Wih. Coba kalau Kak Abu Lukman tanya, apa jawabannya? Sehat, pintar. Namanya orang sakit pengen sehat. Ditanya orang yang kulitnya itu banyak nanahnya, baunya busuk, ditanya ayyu sayyin ahabbu ilaika? Apa yang paling kamu inginkan? Dia bukan bilang sehat. Apa dia bilang? Launun hasanun. Saya pengen punya kulit yang bagus. Gara-gara kulit saya kayak gini, orang-orang jijik sama saya, nggak mau deket-deket. Kalian mau nggak deket-deket orang yang kulitnya banyak nanahnya, baunya busuk? Mau nggak deket-deket? Si Abros juga gitu, ditanya apa yang paling kamu inginkan? Launun hasanun wajildun hasanun. Saya pengen punya kulit yang bagus. Selama ini orang-orang jijik sama saya. Apa kata orang tadi? Tangannya yang banyak nanahnya dipegang. Kok dia nggak jijik? Diusap. Begitu diusap, dilihat kulitnya, wow, kulitnya jadi apa? Jadi banyak nanahnya. Ternyata dipegang kulitnya, bener-bener kulitnya bukan cuman sembuh. Yang tadinya banyak nanahnya, baunya busuk, diusap, dia lihat, wow, kulitnya jadi apa? Bukan cuman bersih, hitam. Emang setrikaan jadi gosong. Ternyata adik-adik, kulitnya menjadi kulit yang paling indah. Kalah kita semua sama kulit si Abros tadi. Kulitnya jadi indah. Dia minta launun hasanun wajildun hasanun. Saya pengen punya kulit yang indah. Bener-bener kulitnya indah sekali. Wow. Kalau yang tadinya jelek, wow. Kalau ngaca, wow. Wah, kata si Abros, ini orang berarti orang sakti nih. Diusap langsung sembuh. Habis itu ditanya lagi nih, Kak Abu Lukman nanya lagi. Tadi pertanyaan pertama, ayyu sayyin ahabbu ilaika. Pertanyaan kedua, fa ayyul ma ahabbu ilaika? Gak bisa jawab. Tadi kalau ditanya ayyu sayyin, apa yang paling kamu inginkan? Ditanya lagi yang kedua, fa ayyul mal ahabbu ilaika. Mal itu artinya harta. Ditanya sama orang tadi yang bisa nyembuhin, ayyu mal ahabbu ilaika. Harta apa yang paling kamu inginkan? Handphone. Coba kalau Kak Abu Lukman tanya siapa tadi? Ada maunya handphone, belum punya handphone. Sama laptop, waduh banyak. Apalagi? Apartemen yang mahal. Apalagi? Tapi kalau harus milih satu, milih apa?
Bingung. Kebanyakan yang pengen apartemen paling mewah. Bagus mana apartemen sama istana? Ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling diinginkan? Pengen apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran sekarang juga dikasih sama Umi. Pengen apa yang paling bagus? Kan ditanyanya harta, uang, rumah, mobil, apa? Maunya apa? Wah, udah punya semuanya. Adik-adik, si Abros ketika ditanya, wah mumpung orang sakti nih, kulitnya udah jadi indah, ditanya harta apa yang paling kamu inginkan? Akhirnya dia jawab apa? Waktu itu dia pikir, apa ya yang paling mahal? Dulu waktu itu nggak ada hotel. Dia pilih, tahu apa? Dengerin, hafalin. Jamalun. Apa? Apa mintanya? Jamalun. Apa? Jamalun, bagus. Wah. Apa? Jamal itu artinya unta. Tapi dikasih jamalun hamil. Dikasihnya bukan onta yang kurus, anak onta yang pincang, bukan. Dikasihnya onta yang hamilun, sedang hamil, udah mau melahirkan. Dia bawa ontanya, bawa pulang ke rumah. Orang-orang kaget. Itu si Abros ya? Kok kulitnya jadi indah gitu? Dia kan miskin, gak punya apa-apa. Kok bawa onta, lagi hamil lagi. Abrosnya seneng. Wih, kulitku udah bagus. Punya onta lagi yang lagi hamil, sebentar lagi melahirkan. Kalau melahirkan 2, tadinya punya 1 jadi punya berapa? Ijlis, duduk dulu. Nanti Kak Bu Lukman tanya, apa bahasa Arabnya onta? Bagus. Apa bahasa Arabnya nanya, harta apa yang paling kamu inginkan? Ayyu malin ahabbu ilaika. Coba 1, 2, 3. Ayyu malin ahabbu ilaika. Ya, nanti nanya ke Umi, ke Abi. Habis sini. Umi, Ibu, ayyul mali ahabbu ilaika. Nanti Uminya kaget, kasih tahu nanti artinya ya. Nah, lalu orang tadi yang bisa menyembuhkan, dia lalu pergi ke si Akro. Akro orang yang ngapain? Gundul. Botak mengkilat, bagus. Beda dengan siapa? Almer. Kalau Almer enggak botak mengkilat, tapi rambutnya, enggak, rambutnya subur. Adik-adik, si Akro didatangi sama orang tadi, dia nggak tahu orang tadi udah datang ke si Abros. Tapi dia lihat kalau orangnya baik, dia seneng. Karena ternyata adik-adik, orang-orang juga jijik dengan si Akro karena kepalanya gundul dan miskin. Nggak ada yang mau temenan. Takut dibilangin, dasar kamu temannya si Gundul. Saya nggak mau temen sama si Gundul ah. Apalagi kalau di Indonesia dipanggil tuyul ya. Waduh. Adik-adik. Lalu ditanya juga,
si gundul ini. Apa pertanyaannya? Yang tadi sama. Ayyu say'in ahabbu ilaika. Apa artinya? Wah, berarti sudah pintar nih adik-adik di sini nih. Pintar. Apa bahasa Arabnya? Apa yang kamu inginkan? Ayyu say'in ahabbu ilaika. Coba 1, 2, 3. Ayyu. Sekali lagi. Wahid, isnin, salasa. Coba tes. Yang mendengarkan pasti bisa. Ayyu say'in ahabbu ilaika. Bagus sekali Akila, lancar. Coba. Fatih, coba. Ayyu say'in ahabbu ilaika. Waduh. Coba jawab. Pengen apa kalian? Kalau yang hidungnya pesek, aku pengen hidungnya yang mancung. Kalau yang gundul, si Akro, jawabannya apa? Sya'run hasanun. Sya'run hasanun. Saya pengen punya, bukan sekedar punya rambut, tapi pengen apa? Rambut yang indah. Bukan pengen sekedar punya rambut. Dia gundul nggak punya rambut. Dia bukan cuman punya rambut pengennya. Pengennya sya'run hasanun. Pengen punya rambut yang indah. Kayak gimana sih rambut yang indah? Kayak gimana? Yang penting berambut. Rambutnya cuma ada 1, 2, 3, 4. Mau? Kalau rambut yang indah itu tebal atau tipis? Rambut yang indah itu hitam atau putih? Rambut yang indah itu halus apa kusut? Ternyata adik-adik, diusap kepalanya kayak gini. Ini bukan. Si Akro yang kepalanya gundul langsung sembuh. Bukan cuman sembuh. Bukan cuman sembuh, tapi punya rambut yang sangat indah. Habis itu ditanya lagi. Fa ayyul mali ahabbu ilaika. Fa ayyul mali ahabbu ilaika. Akila, kalau ditanya harta apa yang paling Akila inginkan, apa jawabannya? Punya mobil bemo, mau? Mobil bemo. Mobil angkot, mau? Yang bagus mobil apa? Sport. Livina. Ferrari. Baik. Adik-adik, si gundul ditanya, Lamborghini. Sayang waktu itu belum ada Lamborghini. Boleh duduk, nanti Kak Bu Lukman tanya. Yang anak soleh boleh duduk dulu. Kak Bu Lukman nanti lanjutin lagi ceritanya. Boleh duduk, silakan. Nah, ditanya ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling kamu inginkan? Si gundul jawab apa? Yang rambutnya udah bagus, si Akro jawab apa? Al-Baqarah katanya.
Kalau sapi betina bakorotun. Kalau al-bakor sapi. Waktu itu belum ada mobil sport. Kalau ada mobil sport mungkin dia minta mobil sport supaya harganya lebih mahal. Tapi ternyata waktu itu yang mahal apa? Sapi. Dia minta al-bakor. Ternyata dikasihnya bukan cuma sekedar sapi betina, tapi bakorotun hamilun. Sapi yang lagi hamil. Si gundul pulang seneng. Dulu dia miskin, penyakitan, gak punya rambut. Sekarang punya rambut yang bagus dan punya sapi yang lagi hamil. Sebentar lagi melahirkan jadi banyak. Datang lagi ke si buta. Sama si buta juga ditanya oleh laki-laki tadi. Ya dia nggak tahu, tapi ditegur. Ayu sayin ahabbu ilaika. Siapa yang ngomong ya? Ada yang nanya. Ayu sayin ahabbu ilaika. Kamu maunya apa? Apa yang paling kamu inginkan? Apa kata si buta? Dia nggak minta mata yang indah. Dia cuma minta saya bisa melihat manusia. Dari lahir dia udah buta. Dia pengen bisa melihat manusia. Nggak usah mata yang indah, nggak usah. Yang penting bisa melihat aja. Diusap. Kayak gini nih matanya diusap. Padahal dari bayi udah buta. Diusap. Bisa melihat. Lalu ditanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika? Jawabannya al-ghanam atau gonamun. Apa gonamun? Coba sekarang Abu Lukman tes. Yang bisa jawab angkat tangan. Apa bahasa Arabnya unta? Hebat. Tapi sebelumnya Kak Abu Lukman pilih yang jawabnya yang duduknya rapi. Kalau Kak Abu Lukman tunjuk langsung jawab. Kalau belum ditunjuk angkat tangan sambil senyum. Apa bahasa Arabnya unta? Sambil senyum. Nah kayak gini. Apa? Jamalun. Apa bahasa Arabnya sapi? Mana yang duluan ya? Bakorun, bagus. Apa bahasa Arabnya kambing? Apa? Gonamun, bagus. Nah adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata si miskin tiga-tiga ini jadi orang kaya semuanya. Si Abros yang kulitnya banyak nanahnya sekarang terkenal orang yang ganteng. Kulitnya indah, nggak ada yang mengalahkan keindahan kulitnya si Abros. Habis itu kaya raya. Punya apa dia? Dia punya jamalun yang banyak, seluas lembah. Dari gunung ke gunung, isinya onta, semuanya punya si Abros. Abu Lukman tanya, adik-adik pengen jadi orang kaya enggak? Pengen ingin seperti si Abros, kaya raya, kulitnya indah, mau? Pengen enggak seperti si Akro, rambutnya sekarang udah tumbuh, udah indah, kaya raya? Pengen punya rambut indah?
Pengen punya sapi banyak? Mau. Pengen seperti si Ama, sembuh matanya bisa melihat, punya kambing luas sekali, ribuan jumlahnya, mau? Ternyata adik-adik, yang dulu datang, yang bisa menyembuhkan, itu bukan orang biasa. Karena ternyata adik-adik, malaikat itu bisa menyerupakan diri jadi manusia. Malaikat bisa menyerupakan diri jadi manusia. Padahal malaikat itu apa? Memiliki sayap. Bahkan malaikat Jibril besar sekali. Malaikat Jibril itu besar, sayapnya banyak. Adik-adik, sampai malaikat Jibril kalau yang besar, bumi saja kalau dipegang bisa dipegang oleh malaikat Jibril. Siapa yang pernah belajar di sekolah tentang bumi? Bumi yang besar ini yang kita berdiri, oleh malaikat Jibril aja bisa digenggam. Malaikat Jibril besar enggak? Besar mana dengan Allah? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, malaikat yang besar tadi bisa jadi manusia. Adik-adik, malaikat tadi datang lagi seperti ini, tek 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 tek. Enggak, dia datang lagi sudah jadi kakek-kakek. Malaikatnya jadi apa? Jadi apa? Kakek-kakek ganteng enggak? Ya, masa kakek-kakek ganteng? Kulitnya udah keriput, jalannya sudah bongkok, matanya sudah rabun. Jangan-jangan kalau dia penciumannya, hidungnya juga udah nggak tajam. Mencium pizza dengan mencium kotoran baunya sama. Kenapa? Hidungnya sudah tua. Bukan cuman itu, selain berupa kakek-kakek, miskin lagi. Lalu dia datang kepada si Abros yang sudah kaya raya, kulitnya indah. Kakek-kakek ini tanya, apa pertanyaannya? Wahai orang yang kulitnya indah, saya ini orang miskin. Udah miskin kakek-kakek lagi. Saya datang dari tempat yang jauh. Aduh, kesian, gak punya saudara. Saya kesini kelaparan, kesusahan. Hei orang yang kulitnya indah, boleh nggak saya minta sapi kamu? Sapi apa unta? Sapi apa unta? Unta. Boleh nggak saya minta unta kamu satu aja? Apa kata si Abros? Bukan nggak boleh. Dia bilang gini, saya ini punya banyak keperluan. Untuk beli ini, beli itu. Banyak keperluan, bangun rumah, untuk apa? Nggak bisa ngasih kamu. Dia bohong. Apalagi bulan puasa bohong. Dosanya besar. Bisa-bisa puasanya nggak ada pahalanya. Dia bohong, padahal nggak punya banyak keperluan. Ontanya banyak sekali. Tapi dia bilang, saya banyak keperluan. Untuk ini, untuk itu, beli ini, bangun ini. Nggak bisa. Apa kata si kakek tadi? Kata si kakek tadi, hei,
orang yang kulitnya indah. Kalau nggak salah ya, dulu itu kan kamu yang kena penyakit kulit, bernanah, bau busuk. Dulu kamu miskin. Si Abros kaget. Hah, ini kakek tahu dari mana? Tapi adik-adik, orang yang suka berbohong, kalau ketahuan dia berbohong lagi. Si Abros itu bohong. Dia bilang, kata siapa? Saya dari kecil juga kulitnya udah indah. Saya juga dari kecil udah kaya raya. Apa kata si kakek tadi? Kalau kamu bohong, bohong nggak? Oh, kalau kamu bohong, semoga Allah kembalikan lagi kulitmu seperti yang dulu. Semoga kamu jadi miskin seperti yang dulu. Adik-adik, datang lagi si kakek tadi ke si Akro yang tadi gundul. Juga sama, saya orang miskin, kehabisan bekal dari tempat yang jauh. Boleh nggak minta sapi satu aja? Kan sapi kamu banyak, minta satu aja boleh nggak? Apa jawabannya? Sama. Saya ini punya banyak urusan, nggak bisa ngasih kamu. Diingetin lagi. Bukannya kamu dulu ini gundul, miskin. Bilang apa lagi? Enggak, saya kaya raya dari kecil, warisan ini semuanya. Dari dulu juga rambut saya bagus. Bohong enggak? Bohong lagi. Akhirnya didoakan lagi oleh si kakek-kakek tadi. Kalau kamu bohong, semoga Allah kembalikan kamu seperti dulu, gundul dan miskin. Ketika datang ke orang buta, dikasih enggak? Dikasih enggak? Dikasih satu kambing enggak? Dia cuma minta satu kambing. Sama, saya orang miskin, saya nggak punya bekal, saya datang dari tempat yang jauh, udah kakek-kakek lagi kan, minta kambing satu boleh enggak? Enggak bilang boleh. Siapa bilang boleh? Kata si buta, si Akma. Kakek, enggak bilang boleh. Kakek, bilangnya, saya ini dulu buta, Allah yang menyembuhkan saya. Saya ini dulu miskin, Allah yang memberikan saya kambing yang banyak. Kenapa kamu minta kambing ke saya cuman satu? Kamu ambil saja kambing yang kamu suka. Saya punya banyak kok. Kamu sukanya berapa? Ambil aja. Waktu mau diambilin kambingnya, kata si kakek, tidak usah, saya hanya mengujimu. Ternyata kakek itu malaikat. Ini yang menceritakan cerita ini siapa? Nabi Muhammad. Akhirnya jadinya apa? Si Abros yang dulu penyakitan, miskin, tiba-tiba kaya raya, kulitnya sembuh jadi indah. Oleh Allah dikembalikan lagi. Untanya mati, ada yang hilang. Dia tidur, bangun-bangun, kenapa kulit saya seperti ini lagi? Kulitnya mulai lagi penyakitan, ada nanahnya lagi, bau busuk lagi. Dia nyari teman-teman, dulu banyak teman-temannya karena dia kaya raya, ganteng. Tapi ketika dia miskin, penyakitan, teman-temannya nggak mau dekat lagi. Sama seperti yang dulu.
Si gundul juga sama. Rambutnya rontok. Bangun tidur tahu-tahu rambutnya yang indah sudah hilang. Rambutnya gundul lagi. Sapi-sapinya mati, ada yang hilang, miskin lagi. Si buta yang dulu punya kambing satu lembah, antara gunung dan gunung isinya kambing semua, punya si buta. Karena dia baik, kambingnya tambah banyak, jadi 2 lembah. Coba sekarang Kak Abu Lukman tanya lagi, apa bahasa Arabnya kambing? Apa-apa? Gonamun. Bagus. Apa bahasa Arabnya unta? Apa bahasa Arabnya ayam? Ayam. Oh, tadi udah bisa. Ayam jikun. Bukan ayam ya? Sapi ya? Sapi apa bahasa Arabnya? Bako. Bakorun. Kalau sapi betina bakorotun. Al-Baqarah ya. Surat di dalam Al-Quran yang kedua. Nah adik-adik, Kak Abu Lukman tanya, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin? Kaya. Sekarang Kak Abu Lukman tanya, yang memberikan kekayaan siapa? Si Abros yang tadinya miskin jadi kaya, bisa Allah yang memberikan kaya. Mau jadi miskin gak? Mau jadi miskin gak? Kalau mau jadi miskin, jadilah orang pelit. Walaupun uangnya dipegang gak dikasihin ke orang, ada orang susah, gak punya umi, gak punya ayah, gak punya ibu, yatim piatu, rumahnya jelek sekali, gak punya makanan, dikasih gak usah, kalau aku kasih nanti uangku habis. Kalau pelit seperti itu, jadi seperti si Abros, si Akro yang dulunya kaya, oleh Allah dijadikan miskin. Mau gak jadi miskin? Kalau gitu Kak Abu Lukman tanya, bagus gak jadi orang pelit? Tidak. Nah adik-adik, sekarang siapa yang bisa jawab? Cerita tadi cerita bohong atau cerita betulan? Betulan. Siapa yang menceritakan pertama kali? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya deh. Baik adik-adik, silakan duduk dulu. Kak Abu Lukman mau kasih kuis. Pertanyaan. Ya. Siap. Mau pulang enggak? Sholat dulu katanya ya. Iya. Ya. Siap. Pertanyaannya, apa bahasa Arabnya? Apa yang paling kamu inginkan? Apa-apa? Sayin ahabu ilaika. Sayin ahabu ilaika. Bagus. Apa pertanyaannya? Harta apa yang paling kamu inginkan? Apa? Sainnya diganti dengan malin. Ayyul malin ahabbu ilaika.
Coba sama-sama. Wahid, isnain, salasah. Ayyu syai'in ahabbu ilaika. Sekali lagi, yang putri dulu. Ayyu syai'in ahabbu ilaika. Iya, yang putra. Ayyu syai'in ahabbu ilaika. Alhamdulillah. Adik-adik, kalau pengen harta, sekarang waktunya berdoa. Berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa-doa. Pengen punya kulit bagus, rambut bagus, boleh banyak saja berdoa kepada Allah, tapi jangan sombong. Baik adik-adik, itu saja yang bisa Kak Abu Lukman sampaikan. Semoga adik-adik suka membaca dongeng-dongeng yang benar-benar terjadi ya, bukan dongeng yang bohong. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.